Nama saya Maftuhatul Asraini. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP NW Pancor, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama gelombang kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks eksplanasi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan.
berkaitan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Ya, itu dia ya pengertian dari teks eksplanasi bagaimana sesuatu itu bisa terjadi dan mengapa. Dan ini berkaitan dengan suatu topik. Topik tersebut berupa misalnya ada yang keadaan fenomena alam, sosial budaya, ada juga tentang ilmu pengetahuan. Kalau misalnya yang berkaitan dengan sosial budaya, misalnya budaya kita, budaya Gedamle ya, atau budaya Nyongkolan, itu merupakan suatu fenomena yang bisa kita tulis dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, kalau pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fenomena alam, yaitu berkaitan dengan alam. Contohnya apa sekarang? Banjir ya. Sebelum ibu lanjut, ibu akan bacakan materinya. Kalian perhatikan ya. Untuk kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Lalu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi dengan proaktif dan meringkas isi teks eksplanasi dengan penuh percaya diri. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian perhatikan ya video atau tayangan berikut. Kalian cermati, tidak boleh ada yang main-main ya. Ibu akan tayangkan kalian video. Saudara, beginilah kondisi banjir setinggi 2 meter yang merendam 400 rumah warga di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga harus menggunakan perahu sampan karena sepeda motor dan mobil tak bisa melintas. Warga berharap ada bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah setempat karena warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Tidak ada yang mengungsi Pak di sini. Sekarang ini tidak ada mengungsi. Ya gitu. Memangnya kedalaman air di sini berapa meter sih Pak? Hampir 2 meter sekitar sini sampai di sana itu sekitar 2 meter. Masih di Sulawesi Selatan, Saudara, tingginya curah hujan menyebabkan banjir menggenangi permukiman warga di Perumnas Antang, Blok 10, Makassar. Ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 70 cm. 27 kepala keluarga yang terdampak memilih mengungsi ke masjid di dekat rumah mereka karena khawatir air akan semakin tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa potensi cuaca buruk di 31 wilayah di Indonesia hingga 3 hari ke depan. Menurut BMKG, kondisi cuaca buruk dipicu oleh peningkatan dinamika atmosfer dan dampak fenomena La Nina yang masih berlangsung. Oleh karena itu, BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat cuaca buruk. Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat, setidaknya sampai dengan 3 hari ke depan. Ya, baik itu di Sumatera ya, hampir sebagian besar Sumatera, kemudian Jawa juga, hampir sebagian besar Jawa, khususnya di hampir sebagian besar Jawa ya, Sulawesi Selatan bagian barat, kemudian Sulawesi Tengah itu juga masih potensi yang masih agak rendah potensinya justru Maluku gitu ya. Ya, itu salah satu tayangan kita tentang banjir. Ibu mau tanya kalian sekarang, kira-kira pada tayangan yang kalian tonton tadi itu terjadi di mana lokasinya? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, di kota apa? Apa nama kotanya? Tadi. Nah, ada yang menyimak ini. Di kota apa? Di
yang ada di dalam teks. Menyusun ide pokok, bagian penting sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Menulis kembali rangkai bagian penting tersebut dalam paragraf yang padu. Ini langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi yang sekarang akan kita diskusikan ya. Yang pertama, membaca dengan cermat teks eksplanasi yang akan diringkas. Sebelum kalian menulis, kalian harus baca dulu teksnya dari awal sampai akhir. Ya, nggak usah dibaca. Nanti lalu kalian akan mencatat ide pokok atau gagasan utama yang ada pada teks tersebut ya. Ditentukan masing-masing paragraf itu ide pokoknya yang mana. Setelah dibaca ya, jangan tidak dibaca teksnya. Lalu ketiga ada menyusun ide pokok yang tadi yang sudah kalian tentukan ke dalam ke dalam rangkaian paragraf yang padu atau ke dalam paragraf yang teratur mulai dari awal hingga akhir paragraf. Itu maksudnya ya, langkah-langkah dalam meringkas isi teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian akan mulai diskusi. Kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah kemarin Ibu bagi. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok. Sudah ya? Sudah ini? Nah, kalian atur sekarang pola duduknya. Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja.
ide pokoknya. Oh, dibaca dulu dibaca dulu teksnya, ya, ganti-gantian bacanya teksnya ya. Mungkin ini satu paragraf, nanti ini satu paragraf, nanti si Dwi satu paragraf. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah itu bisa dibaca satu paragraf. Ibu mau dengar suaranya dulu membaca. Banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitar tampungan air. Ya. Paragraf kedua, Banjir sendiri sering terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang berdiri di tempat resapan air, Jangan disimak ya teman-temannya. dan tempat Bisa yang diundur. dari nasenya bermasalah. Banjir sering terjadi pada saat manusia kehujanan, di mana intensitas air yang turun cukup banyak. Penyebabnya ada 2, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitarnya. Selain itu ada juga erosi dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya penyempitan sungai sehingga daya tampungnya berkurang. Lebih parah lagi, banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Ya, faktor sosial ini menjadi faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat resapan air, menggunduli hutan dan lainnya mengakibatkan terjadinya banjir. Dari luasnya di atas tadi, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Menurut penulis sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Ya, sudah selesai kelompoknya. Nia, sekarang ada mungkin yang mau bertanya kepada kelompok Nia, silakan. Buka pertanyaan. Siap-siap kelompok Nia untuk menjawab. Munir, ya, boleh. Jelaskan apa itu banjir. Banjir memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitar tampungan air. Ya, udah jelas Munir jawabannya? Jelas. Siapa lagi yang mau bertanya? Lia, silakan. Apa yang dimaksud dengan sedimentasi? Sedimentasi. Katanya apa yang dimaksud dengan sedimentasi? Proses Proses mengendapnya sebuah material Ya. hasil erosi di suatu tempat tertentu. Ya, sedimentasi yaitu proses mengendapnya sebuah material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Itu ya Nia? Jelas Alia? Jelas. Ya. Silakan kelompoknya boleh kembali. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan. Duduk. Lalu kelompok siapa yang siap maju ke depan untuk tampil? Diskusi. Lia, silakan kelompoknya Lia.
langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan meluap dan mengenangi tempat-tempat di sekitar kampungan air. Banjir sendiri sering terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran. Apa terakhir kelompoknya? Munir. Ayo Munir. Munir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tak senang bagi sebagian kita di Indonesia. Banjir sendiri memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga Drainase ya, bukan drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan menguap dan mengenai tempat-tempat di sekitar tampungan air. ya. Banjir sendiri sering terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang berdiri di tempat resapan. Air yang tepat yang drainasenya bermasalah. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan di mana intensitas air yang turun cukup banyak. Penyebab ada dua, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan mengenangi tempat-tempat di sekitarnya. Selain itu, adanya erosi dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya penyempitan sungai sehingga daya tampungnya berkurang. Lebih parah lagi, banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang menyebabkan banjir lahar dingin. Tinggal paragraf ketiga. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Ya, faktor sosial ini menjadi faktor yang menjadi membangun di tempat resapan air, mengunduli hutan dan lainnya, mengakibatkan terjadinya banjir. Dari ulasan di atas tadi, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Menurut penulis sendiri, faktor sosiallah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Ya, udah selesai membaca kelompoknya Munir. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Kelompok Munir. Siapa? Fikri dulu. Jelaskan mengapa orang-orang menggunduli hutan. Nah, kenapa orang-orang menggunduli hutan katanya? Karena biasanya aktivitas ini dilakukan untuk membuka lahan atau melakukan penjualan kayu secara ilegal. Ya, lalu kelompok yang lain? Nia, silakan untuk pertanyaan. Erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin, tolong dijelaskan. Maksud erupsi lahar dingin. Ya, banjir lahar dingin. Maksud kalimat tersebut adalah adanya aktivitas vulkanik yang bersentuhan dengan cuaca ekstrim di wilayah tersebut, seperti bersamaan dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan lahan dingin. Ya, sudah selesai. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya,
saja faktor terbesar penyebab terjadinya banjir?